Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 12 Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang modul 1.1, yaitu koneksi antar materi. Pengajaran dan pendidikan tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang saya percaya tentang murid sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saat pembelajaran, saya hanya mendominasi pembelajaran, di mana murid hanya menjadi sebagai objek pembelajaran, sehingga suasana pembelajaran menjadi teacher center. Kemudian, materi pembelajaran hanya sebatas mentransfer materi saja. Saya tidak memahami apakah siswa telah mengerti dari materi yang telah saya sampaikan. Kemudian, saya kurang memahami karakter anak, baik itu dari segi sosial maupun budaya. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan di mana saya tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham atau belum, di mana saya hanya fokus pada ketercapaian materi. Kemudian, saya hanya meminta murid mengingat dan menghafal materi yang saya sampaikan tanpa memikirkan bagaimana agar materi ini dapat dipahami dengan sepenuhnya oleh semua siswa. Sehingga saya sering merasa gagal jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini? Apa yang berubah dari pemikiran saya setelah saya mempelajari modul 1.1 ini? Ternyata saya bukan merupakan satu-satunya sebagai sumber belajar bagi siswa. Jadi di sini siswa dapat memperoleh sumber belajar dari manapun, baik itu dari dirinya sendiri maupun dari media manapun. Kemudian pembelajaran berpusat pada anak atau student center. Jadi anak bukan lagi menjadi objek pembelajaran. Setelah itu, saya harus melakukan pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya sekedar aspek kognitif saja, namun juga mempertimbangkan aspek afektif dan psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Setelah itu, saya juga harus berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran, sehingga saya dapat menuntun anak-anak untuk memperoleh pembelajaran yang lebih baik. Dan juga saya harus menghargai setiap karakteristik setiap siswa karena siswa memiliki karakter yang berbeda-beda. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, selain merubah pemikiran saya mengenai pembelajaran,
juga merubah perilaku saya, di mana saya harus dapat sabar dan ikhlas dalam membimbing siswa agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan tentunya pembelajaran yang harus berpihak pada murid. Kemudian, saya juga harus dapat mengemas pembelajaran agar lebih menarik, agar siswa termotivasi dan lebih meningkat lagi semangat belajarnya. Setelah itu, saya harus lebih cermat melihat bakat anak dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat saya lakukan antara lain pembelajaran mengutamakan aspek budi pekerti. Misalkan membiasakan siswa untuk menerapkan kebiasaan baik di sekolah seperti bersalaman ketika masuk kelas, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Kemudian, menerapkan pembelajaran dengan memunculkan nilai kearifan lokal dan budaya setempat. Setelah itu, saya juga dapat menerapkan sistem AMONG, di mana pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Selanjutnya, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Dengan berpegang teguh pada konsep pembelajaran yang memerdekakan anak, pembelajaran tidak lagi menuntut, melainkan menuntun. Karena tugas guru adalah memberi tuntunan dan arahan yang baik kepada murid sehingga pembelajaran yang berpihak pada murid dapat tercipta dengan baik. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bisa membuat tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.